Selamat siang anak-anak semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu dan kembali mencari ilmu untuk belajar bersama. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya lagi kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsen dulu ya anak-anak. Oke, untuk siang hari ini siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua? Oh ya, bagus, kelas ini bagus ya, berangkat semua. Materi kita pada siang hari ini yaitu adalah materi lanjutan dari minggu kemarin. Kira-kira dari anak-anak di sini masih ingat gak sih kita tuh membahas tentang apa pada minggu kemarin? Apa? Oh iya benar, kita membahas tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini memiliki keterkaitan dengan sistem koordinasi karena sistem yang ada di tubuh kita itu pastinya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas sistem koordinasi. Ada 3 bagian penting yang ada di sistem koordinasi, yaitu ada syaraf, hormon, dan alat indera. Pada siang hari ini kita akan membahasnya secara tuntas. Sebelum kita mengetahui apa sih itu sistem koordinasi, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini tuh apa. Kita tuh akan mendapatkan apa sih di dalam pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran sistem koordinasi ini nanti diharapkan siswa itu dapat mampu menyebutkan bagian-bagian penyusun organ pada sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi itu ada 3 tadi, yaitu ada hormon, ada saraf, dan ada alat indera. Nah, selain itu juga siswa dapat menjelaskan berbagai hubungan antara syaraf, hormon, dan alat indera dalam mekanisme koordinasi ini. Yang tujuan yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan itu dapat menganalisis berbagai gangguan pada sistem koordinasi. Seperti itu, semoga kita dalam pembelajaran ini dari awal ini sampai nanti akhir bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita. Oke, kita akan mulai untuk membahas tentang sistem koordinasi ini. Nah, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa sistem koordinasi itu terdapat 3 bagian yang harus kita ketahui dalam sistem koordinasi. Nah, yang pertama itu ada syaraf. Di sini kita nanti akan membahas syaraf. Yang kedua itu ada hormon. Kita akan membahas hormon. Dan yang ketiga itu ada alat indera. Kita harus mengetahui dan memahami ketiga komponen ini ketika kita ingin mencapai dari tujuan sistem koordinasi itu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem syaraf. Apakah yang dimaksud dengan sistem syaraf? Anak-anak di sini udah tahu belum sistem syaraf itu apa? Ayo coba siapa yang berani mengutarakan pendapatnya? Belum ada yang tahu? Oke, saya akan kasih tahu apa sih sistem syaraf itu. Nah, sistem syaraf itu adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh kita. Contohnya, ketika kita akan menggerakkan tangan, itu sistem syaraf kita yang bekerja. Ketika kita akan membuka mulut atau berbicara, nah itu sistem syaraf kita juga akan bekerja. Selain itu banyak lagi kegiatan-kegiatan lain. Nah, kegiatan kita itu yang mengatur yaitu sistem syaraf kita. Seperti itu, bisa dipahami untuk penjelasan tentang sistem syarafnya. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, sistem syaraf kita itu ada di mana saja? Nah, sistem syaraf kita itu yang pertama ada di otak, yang kedua ada di sumsum tulang belakang, dan terdapat pula di organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ-organ lainnya. Dan juga semua syaraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh kita. Jadi, syaraf yang kita miliki itu antara organ satu dengan organ lainnya itu saling terhubung seperti itu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Untuk sistem syaraf itu ternyata dibagi menjadi 2 lagi. Nah, ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Contohnya untuk sistem syaraf pusat itu yang pertama ada otak. Nah, yang kedua itu ada sumsum tulang belakang. Sedangkan untuk sistem syaraf tepi itu syaraf yang berfungsi untuk menghubungkan sistem organ dari sistem syaraf pusat ini ke organ-organ lain di tubuh kita. Jadi ada 2 bagian ini yang sangat berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang sel syaraf. Ini sel syaraf. Sel syaraf. Nah, kita akan mengenal apa sih bagian-bagian dari sel syaraf itu. Nah, untuk yang pertama, untuk yang ini di pojok ini itu namanya dendrit.
ini dendrit. Untuk yang ini, yang bentuknya besar ini, itu namanya badan sel. Oke, paham? Yang ini dendrit, yang ini badan sel. Untuk ini, ujungnya ini, itu namanya akson. Nah, untuk yang ini, kotak-kotak ini, di tengahnya itu ada kayak intinya, seperti ini. Itu namanya sel Schwann. Sel Schwann. Nah, kemudian ini, yang garis penghubung ini, itu namanya nodus Ranvier. Selanjutnya yaitu ini, dari semua sel Schwann ini, dari sel Schwann itu namanya yaitu selubung mielin. Namanya selubung mielin. Nah, untuk di pojok yang ini, dari pojok yang ini, itu kita bisa mengetahui bahwa itu merupakan akson terminal. Setelah kita mempelajari tadi yang Ibu gambarkan, setelah ini Ibu akan melihatkan kalian bagaimana sih gambar sel syaraf yang aslinya. Agar lebih terlihat jelas, Ibu akan menayangkan gambar dan penjelasannya di situ. Selanjutnya ini adalah gambar dari sel saraf. Nah, sel saraf sendiri itu memiliki bagian-bagian yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya ya. Nah, sekarang mungkin dari bagian saraf itu saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari sistem syaraf. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron konektor. Selanjutnya yaitu sistem gerak sadar dan tidak sadar. Yang pertama yaitu sistem gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau kita menyadarinya. Nah, contoh dari gerakan sadar ini adalah ketika kita memegang buku saat ingin belajar, ketika kita mengambil pensil. Nah, itu kan kita sadar dan itu dinamakan gerak sadar. Selanjutnya, skema dari gerak sadar itu sendiri dimulai dari impuls, kemudian reseptor atau indera, selanjutnya saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan efektor atau otot. Nah, selanjutnya yaitu gerak tidak sadar. Gerak tidak sadar adalah gerak yang terjadi akibat tidak disengaja atau tidak disadari. Contohnya itu terangkatnya kaki kita saat menginjak paku, atau ketika kita sedang menghidupkan lilin tanpa disengaja kita terkena apinya, seperti itu, panasnya api. Nah, pastikan tangan kita langsung terangkat kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Skema dari gerak sadar itu dari impuls, kemudian menuju reseptor atau indera, kemudian menuju saraf sensorik kita, selanjutnya yaitu menuju sumsum tulang belakang, selanjutnya ke saraf motorik kita, dan
Selanjutnya ke efektor atau otot. Selanjutnya yaitu ada sistem hormon. Nah, hormon ini merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu dalam skala kecil, namun mampu memengaruhi kinerja organ yang ditargetkan melalui aliran darah. Nah, adapun fungsi hormon antara lain yaitu mengendalikan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita dan menjaga keseimbangan dalam tubuh atau disebut sebagai homeostasis. Dalam menjaga keseimbangan tubuh, hormon kita ini menerapkan kinerja umpan balik, di mana produksi suatu hormon dapat memengaruhi hormon lainnya. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu ada macam-macam kelenjar dan hormon yang dihasilkan. Kelenjar endokrin ini secara umum aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu kelenjar yang mampu bekerja sepanjang hayat. Yang kedua yaitu bekerjanya pada saat tertentu saja. Nah, yang ketiga hanya bekerja dengan batas waktu yang tertentu. Nah, untuk mengetahui sistem endokrin yang lebih jelas atau kelenjar dari pembahasan kita, saya memiliki lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama. Jadi nanti anak-anak bisa memperhatikan saya dulu, kemudian setelah itu kita bernyanyi bersama-sama ya. Hipotalamus itu master of gland, fungsinya untuk mengatur pituitary gland. Di anterior ada LHGH, FSH, TSH, ACTH, prolaktin. Di media MSH, posterior ADH dan oksitosin itu yang dihasilkan. Di media MSH, posterior ADH dan oksitosin itu yang dihasilkan. Endokrin, fungsinya apa? Mengatur tubuh kita. Pembahasan kita selanjutnya yaitu alat indera manusia. Alat indera ini merupakan reseptor impuls pada manusia. Berdasarkan jenis rangsangannya, alat indera dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada kemoreseptor yang menerima rangsangan berupa senyawa kimia. Misalkan itu lidah dan hidung kita. Yang kedua yaitu fotoreseptor, menerima rangsangan berupa cahaya. Contohnya itu retina mata kita. Yang ketiga yaitu mekanoreseptor yang menerima rangsangan berupa tekanan dan suhu. Contohnya itu kulit kita. Yang keempat, ini ada audioreseptor yang menerima rangsangan berupa getaran bunyi, misalnya koklea dan telinga. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, pada bab koordinasi ini ada kelainan dan penyakit pada sistem koordinasi. Nah, fungsi sistem koordinasi ini bisa mengalami gangguan. Beberapa penyakit dan fungsi sistem koordinasi yang kerap terjadi itu yang pertama ada antaksia, yang kedua ada Parkinson, yang ketiga ada dispraxia, dan yang keempat Alzheimer. Untuk tugasnya, kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian akan Ibu berikan suatu permasalahan yang mana nanti kalian harus membahas dengan teman kalian satu kelompok. Kalian harus bisa memecahkan dan kalian juga harus mempresentasikan di depan kelas. Nah, selain itu nanti untuk teman-teman yang tidak berpresentasi itu wajib untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman kalian yang sedang berpresentasi. Seperti itu ya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ayo kita bersama-sama untuk menyimpulkan. Nah, apa sih yang kita dapat dari pembelajaran kali ini? Oke, apa? Ada yang berani menyimpulkan? Ya benar. Benar sekali. Oke, ada lagi yang berani menyimpulkan? Ya betul. Di sini sekiranya udah pada paham ya tentang sistem koordinasi itu seperti apa. Nah, jadi saya akan meluruskan lagi bahwa sistem koordinasi itu sistem yang mengatur seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Sistem yang ada di tubuh kita itu tadi ada sistem hormon, sistem syaraf, dan ada alat indera. Itu semua diatur oleh sistem koordinasi yang kita miliki dalam tubuh kita. Jadi antara sistem satu dengan sistem yang lainnya itu saling terhubung untuk
melakukan aktivitas kita sehari-hari. Seperti demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.